وصحبه أجمعين. Yang berbahagia Fadil Ustaz Haji Hidayatullah yang akan menyampaikan kuliah maghrib kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah pun selesai menunaikan kewajipan menunaikan salat pada maghrib. Dan kita berpulang pula untuk kita menduduki di majlis ilmu yang penuh berkat, mudah-mudahan kita mengambil manfaat. Jadi untuk tidak melengahkan masa, saya beri Pak Jemaah Surau dengan segala hormatnya menjemput Ustaz untuk menyampaikan kuliah. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita boleh berjumpa kembali di tahun yang baru. Ingatkan Ustaz pulang ke Indonesia. Ustaz sudah pulang? Belum. Sudah pak pening tuan-tuan kepala nih. Memikirkan permi tak siap-siap. Istri di rumah sudah menunggu, sudah siap-siap. Bang, bilik sudah dikemas-kemas cantik katanya. Tapi Ustaznya tak balik-balik. Tapi alhamdulillah hari Kamis kemarin Ustaz ditelepon dengan orang yang uruskan tu. Alhamdulillah Ustaz, medikal kesehatan sudah on katanya. Jadi Ustaz boleh sambung permit, alhamdulillah. Tinggal nunggu saja permitnya siap, paspor dibagi dengan kita, kemudian kita bayarkanlah ya. Biasanya satu tahun itu biasa Ustaz bayar, tahun lepas 3.400. Tapi kemarin dia dibagi tahu Ustaz sekarang naik jadi 4.500. Banyaknya untungnya ya. Kalau menurut Ustaz Hidayat itu mahal, sebab kita mencari uang 4.500 untuk pribadi itu berat ya. Untuk pribadi berat. Tapi semoga Allah memudahkan urusan kita, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi mudah-mudahan kita boleh sambung belajar 1 tahun ke depan tuan-tuan ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ustaz sudah bingung lah kalau macam mana kalau kita tak boleh ngajar lagi di sini kan. Nanti bagaimana sekolah di Indonesia di sana, siapa yang uruskan, siapa yang carikan untuk pentadbirannya. Tapi alhamdulillah Allah kabulkan doa kita, Allah kabulkan doa tuan-tuan, puan-puan jemaah semuanya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sambung pembahasan dalam kitab Dahsyatnya Rahmat Allah. Pintu rahmat Allah yang ke-38. Bulan lepas dibahas sedikit, yaitu pintu rahmat yang paling susah, mahal, susah, sulit. Sebab ada pintu rahmat yang murah, mudah, senang. Tidak menggunakan duit, tidak menggunakan tenaga yang banyak, tidak penat. Pintu rahmat yang senang itu apa? Tapi tetap jalan untuk menuju surga Allah. Kita begini sebab tuan-tuan ya, Allah itu kan menciptakan 100 rahmat. Satu itu diberikan kepada seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, satu saja.
yang bakinya 99 Allah pegang. Nah, satu rahmat itu dibagi untuk seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Kita pun sudah ada rahmat Allah yang Allah bagi. Kemudian kita kembangkan rahmat yang Allah bagi itu untuk apa? Untuk mencari jalan pintu-pintu yang 99 tadi. Jadi berpusing begini. Allah ciptakan 100 dibagi 1, yang 1 kita kembangkan. Untuk apa? Untuk mencari jalan yang mendapatkan pintu-pintu yang 99 ini. Yang hakikatnya rahmat Allah itu apa intinya? Surga. Sebab surga didapatkan bukan karena ada yang rajin sholat, dapat surga. Ada yang rajin puasanya, tapi tidak rajin zikir, masuk surganya dengan puasanya. Zikirnya biasa-biasa, sholatnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, tapi dia rajin sedekah, berarti mendapatkan rahmat Allah dengan sedekahnya. Sedekahnya biasa saja, wakafnya pun tak boleh sebab dia orang biasa, orang miskin, tapi baca Qur'annya rajin baca Qur'annya, berarti dia mendapatkan rahmat Allah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an tidak boleh, sedekah tak boleh sebab tak ada rezeki. Apa? Banyak masuk surau, masuk masjid, duduk saja di surau, duduk di masjid untuk mendengarkan kuliah, itu pun menyebabkan kita masuk surga. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu illa nazalat alaihim as-sakinata wa ghasyiyatuhumur rahmat wa khuffat al-malaikat wa dzakarallahu indahu. Hadis riwayat Muslim. Tidaklah berkumpul satu kumpulan kaum di bumi, salah satu bumi Allah, surau, masjid, majelis taklim, rumah ngaji, contoh misalkan. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis, mendengarkan tausiah, mendengarkan majelis ta'lim, majelis ilmu. Illa kecuali nazalat alaihim as-sakinata, Allah turunkan ketenangan. Sudah dibahas. Bahkan ustaz-ustaz yang lain pun selalu membahasnya. Tuan-tuan duduk, masuk surau, masuk masjid, dengarkan kuliah, apa yang diberikan oleh Allah? Ketenangan. Cari dinding, tenang betul. Siapa yang bagi? Allah. Siapa yang terangkan? Rasulullah. Kenapa duduk di masjid, duduk di surau yang ingat Allah? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati kita akan tenang. Di masjid, di surau atau di majelis taklim yang diingat siapa? Allah, Rasul. Allah, Rasul. Hati kita tenang. Rasul mengajarkan kalau kita mau hatinya tenang apa? Masuk masjid, masuk surau, duduk, cari dinding. Tuh je. Sampai-sampai kopiahnya kan begini nih sana. Tenang betul sampai tak ingat apa yang diucapkan Ustaz Hidayat, tak ingat apa-apa. Kenapa? Sebab tenang betul lah tidur. Siapa yang bagi tahu? Rasulullah. Ustaz pernah bagi tahu, makanya tuan-tuan kita tidur ngantuk di surau, di masjid ketika dengar kuliah itu indah. Nanti sampai Isya akan dikira dihitung sebagai sholat, menunggu sholat, selepas sholat akan dihitung dan dikira sebagai ibadah sholat. Itu kan mudah, pintu rahmat yang mudah. Duduk saja sudah dihitung, dikira sebagai sholat dan didoakan oleh malaikat. Betul ya? Allahumma gfir lahu, Allahumma rahamhu,
Malaikat berdoa, ya Allah ampunilah orang ini ya Allah, yang sedang tidur ya Allah, yang sedang ngantuk ya Allah. Berikanlah rahmat ini ya Allah, meskipun dia ngantuk dan tidur ya Allah. Tapi syaratnya apa? Jangan batal wudu. Lam yuhdad. Ditanya Abu Hurairah, ya Abu Hurairah, yang batal wudu yang bagaimana? Abu Hurairah menjawab, kentut. Kentut yang bagaimana Abu Hurairah? Fusaun au duraun, kentut yang bersuara atau tak bersuara. Dua-duanya batal. Ini saya tak bersuara Ustaz. Tetap batal, meskipun tak ada suara, tetap keluar angin. Bukan suara pasal suara tak suaranya, bau busuknya itu bro. Kentutnya artis yang tercantik di Malaysia pun sama, kalau kentut bau. Ada kentut artis cantik, kentutnya wangi, tak ada, bau sama, bau busuk. Makanya batal tuan-tuan kentut, tak suara tak bersuara pun, alah kawan kita tak dengar ya. Tak apa, relax saja. Rugi, lebih baik keluar, ambil air sembahyang, balik lagi, duduk balik. Jangan balik langsung. Mau kemana Cik? Kentut batal, keluar. Oke. Tiba-tiba ketika di bilik air, balik langsung. Haji kemana? Wudhu lama sangat. Ternyata wudhunya di bilik dengan istrinya. Kan lain tuh. Tuan-tuan yang dirahmati, itu kan mudah. Kemudian yang susah itu apa? Bulan lepas kita bahas sedikit. Pintu rahmat yang susah yaitu ibadah haji. Berat kan ibadah haji itu? Ibadah yang paling berat yaitu ibadah haji. Dilakukannya di tempat yang sama pada waktu yang sama. Itu ibadah haji. Belum ada orang yang pergi haji. Mau kemana Ji? Pergi haji kemana? Kelantan? Tidak ada. Pergi haji itu di tempat yang sama pada waktu yang sama. Seluruh orang yang manusia umat Islam yang ditakdirkan dijemput oleh Allah untuk melaksanakan ibadah haji pada waktu yang sama di tempat yang sama. Betul? Tidak ada di sini mungkin tuan-tuan banyak yang sudah berangkat haji. Kemudian ramai yang belum berangkat haji. Usah doakan yang belum berangkat haji, Allah takdirkan dijemput oleh Allah untuk berangkat haji. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Aminnya kuat, bagus. Seperti aminnya mau kawin lagi. Jangan, belum itu, belum. Ustaz semalam jumpa dengan kawan kita, Ustadz Isman, penyanyi Hijaz tuh, Hijaz ya. Kawan kita tuh penyanyi Hijaz tuh yang Rasulullah yang itu kan. Jumpa lepak-lepak dari lepas asar sampai pukul 11. Sholatnya di situ. Ustaz, mana surau? Sini. Balik lagi lepak-lepak, makan betul. Memang tak ada ngantuk lepak-lepak dengan dia sebab makanan banyak. Kemudian ngobrol terus, kemudian nyanyi, nyanyi, senang betul. Patutlah jemaah aku kalau duduk di surau pening kepala, duduk di kedai memang seronok 2 jam 3 jam. Saya pun sama begitu. Tak ada ngantuk. Tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita masuk surau, masuk masjid, contoh misalkan kepala sudah mulai pening, penyakit yang tak ada pun jadi ada. Kadang-kadang kita mengada-ngada. Ini di masjid di surau godaannya wajar. Apalagi nanti ketika kita berangkat ibadah haji, berat ibadah itu. Sekarang tuan-tuan masuk surau, masuk masjid free. Ustaz dapat press orange pun free. Malu betul. Ada orang yang tengok dulu di Facebook, di YouTube ya. Ustaz hebat ya, di surau mana tuh udah bagi press orange. Aduh malu saya tuh. Di surau Adiniah Pak Jaya gitu. Kalau masuk YouTube ada yang tengok tuh, Allah. Semoga tuan-tuan yang belum berangkat ibadah haji, kita berdoa, ya Allah jemputlah untuk berangkat haji. Sebab itu adalah pintu rahmat yang paling hebat. Berat, susah, dan mahal, namanya MMS. SMS. Susah, mahal, dan sulit. Kalau yang tadi MMS, mudah, murah, senang. Duduk begini,
senang, mudah, murah, tak bayar. Kalau pergi haji susah, mahal dan sulit. Sebab apa? Sebab ibadah haji adalah gabungan daripada 3 ibadah. Ada ibadah badaniyah, ada ibadah qalbiyah, ada ibadah maliyah. Ini ilmu kalau diulang-ulang lebih paham. Apa ibadah badaniyah? Ibadah gerakan badan. Contohnya sholat, itu ibadah badaniyah. Ibadah haji yang paling banyaknya apa? Gerakan badan. Bukan zikirnya yang banyak. Tawaf itu jalan, Pak. Bukan zikir, jalan. Berapa pusingan? 7. Memangnya kita tawafnya itu di mall senang? Bukan, berdesak-desakan orang. Kadang-kadang ketika rileks kita tawaf tiba-tiba ada gerombolan kerbau dari belakang. Ini orang-orang Turki kan besar-besar tuh. Ustaz dulu pernah kesepak tuh dengan orang-orang Turki. Innalillahi, ketika sujud mereka melangkahkan kaki kita. Allah sedang sujud, Ka'bah nampak sujud begini, tapi orang Turki melangkah kepala kita, takut kena injak hancur kepala saya. Yang terasanya kan jubahnya tuh. Coba kalau kita jahil, jubahnya kita tengok begini, alamak, nampak lah tuh. Itu orang Turki. Tuan-tuan kan pernah umroh haji kan, coba tengok ya. Di sana itu kan melangkah depan orang sholat biasa aja. Kita sedang sholat dia langkah biasa kan. Kadang-kadang melangkah. Kalau di sini kan adabnya ada. Sebab di sana itu berbagai macam orang, berbagai macam mazhab berkumpul di sana. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sedikit hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ustaz bacakan di sini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al umratu ilal umrati kafaratun bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahul jazaa ilal jannah. Manahu umrah yang satu kepada umrah yang lain itu kifarat. Kifarat itu penghapus dosa. Tuan-tuan melaksanakan hari tahun ini umrah, kemudian tahun depan umrah yang ini dengan tahun depan tuh, antara umrah dengan satu dengan umrah yang lain itu kifarat dosa. Hebatnya orang Malaysia banyak yang pergi umroh. Setahun sekali pergi, alhamdulillah. Rezeki dari Allah. Dipinta untuk anak-anak yatim, alhamdulillah ngasih meskipun 5 ringgit. Umroh setiap tahun untuk anak yatim 10 ringgit saja. Malu sama Allah, malu sama malaikat. Umroh itu ibadah bagus, tetapi untuk diri kita sendiri. Kita yang merasakannya. Kita naik pesawat, kita duduk di hotel, kita makan enak, kita ibadah di sana. Tetapi kalau kita memberikan wakaf, infak kepada orang lain, itu tidak ada rasa apa-apa. Bagi duit dus sudah tidak ada rasanya apa-apa. Makanya infak, wakaf dan sedekah lebih hebat daripada ibadah umroh. Mudah kan? Kenapa? Apa hebatnya? Sebab ketika kita wakaf atau infak atau yang lainnya, duit kita dibagi kepada orang lain. Orang lain yang menggunakannya. Dan kita tidak merasakan apa-apa. Itu hebatnya. Disitulah diuji keikhlasan dan keridoan. Berbeda dengan kita umroh. Ustaz bukan melarang umroh, tidak. Umroh yang satu dengan umroh yang lain sebagai kifarat atas dosa. Bagusnya umroh seperti itu. Dosa-dosa kita akan dihapuskan. Oke. Tetapi jangan sampai ketika kita rajin umroh, rajin ibadah ke sana, tapi kedekut untuk orang lain. Surah tidak ada ikon. Kutip, ejek kutip derma, ternyata setiap tahun umroh. Bagi ke surah hanya 50 ringgit saja untuk ekon. Coba bayangkan bagi ini ekon satu dari saya. Boom, bagus. Tapi jangan sampai dibagi 20. Suruh adiniyah ekonnya serusak Ustaz. Saya bagi Ustaz 20. Haram jadah, sejuk nantinya. Kan betul, janganlah, jangan 20. Semua satu ekon 20 nanti masuk macam peti ais. Pulang-pulang menggigil, apalagi Ustaz Hidayat tak tahan.
Wal hajjul mabruru laisa lahul jaza ilal jannah. Dan haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Oke. Kemudian, kenapa haji akan mendapatkan rahmat Allah? Sebab Rasulullah SAW bersabda, yunzilullahu kulla yaumin ishrina wa mi'ata rahmatin situna minha litawafin. Kita bangga-bangga. Rasulullah bersabda, setiap hari Allah menurunkan 120 rahmat di dunia. 100 rahmat di 120. Situna minha litawafin. 60 dari 120 itu diberikan kepada litawafin, untuk orang-orang yang tawaf. Makanya ketika nanti tuan-tuan, puan-puan yang berangkat ibadah haji atau umroh, Allah takdirkan, kalau boleh itu number one itu haji lah, banyak-banyak berdoa. Ketika tawaf Allah berikan 60 rahmat. Tawaf, bukan tawaf di tempat beli belah ya. Kalau tawaf di tempat beli belah itu bukan 60 rahmat. Yang banyak itu duit kita habis. Banyak orang ketika tawafnya itu hanya satu kali, misalkan beberapa ini, tapi ternyata ketika tawaf di kedai-kedai itu dari pagi sampai siang pun tak penat-penat. Itu yang namanya kerugian ketika kita ibadah. Di sana itu kan ibadahnya itu untuk hajiannya itu sekejap Pak, tak sampai 6 hari 7 hari. Yang lamanya apa? Duduk di Mekah. Pagi-pagi pergi ke masjid, tawaf, balik lagi, zuhur pergi lagi, tawaf, asar, maghrib sampai isya, diamlah di Mekah, di Ka'bah itu, maaf di di Haram. Baru selepas isya balik ke maktab, tidur. Sebelum subuh berangkat lagi. Kan seperti itu. Jangan sampai banyak duduk di maktab. Lebih baik banyak tawaf, tawaf sunat. Kenapa? 60 rahmat Allah berikan. Kemudian wa arba'una lil akifin haulal baiti, dan 40 diberikan kepada orang-orang akifin. Akifin maknanya diam. Kif, diam. Kalau orang sini, kalau kita selalu mengartikan dan memahami i'tikaf. Haulal bait, i'tikaf di sekitar Baitullah, di sekitar haram. Mau di dalam, mau di luar. I'tikaf duduk saja. Kan tengok ada ramai orang yang tidur ya. Di tepi-tepi itu tidur. Kenapa? Mencari rahmat Allah bagi orang-orang yang diam. Rugi kalau tuan-tuan nanti ditakdirkan berangkat haji. Kemudian banyak duduk di bilik, banyak duduk di hotel, banyak tawafnya di pasar-pasar. Lebih baik banyak duduk i'tikaf di mana? Haram. Bekal mesti kuat, mesti sehat. Duduk banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak zikir. Bila lagi kita dijemput oleh Allah untuk berangkat haji? Tidak mungkin berangkat haji setiap tahun, dan tidak mungkin setiap orang boleh melaksanakan ibadah haji. Sebab ibadah haji adalah jemputan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hatinya kuat, ingin, duitnya ada, badan sehat, tapi belum ada jemputan, belum berangkat. Jemputan dari siapa Ustaz? Kerajaan. Ya, sebelum jemputan Allah, jemputan kerajaan, betul? Ada yang langsung pergi, boleh. Yang mana? Yang mahal, 125.000 itu bayar. Mahal, boleh cepat pergi. Makanya tuan-tuan, orang-orang yang tawaf, orang-orang yang i'tikaf di haram mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus, wa ishruna minha linadirin fi illal bait, dan 20 rahmat diberikan kepada orang linnazirina ilal bait, maksudnya 20 lagi diberikan kepada orang-orang yang melihat Ka'bah. Jadi kalau misalkan masuk haram, kalau boleh sholat dan duduk pun nampaklah Ka'bah. Nampaklah Ka'bah. Jangan sampai kita tak nampak Ka'bah, rugi. Sebab rahmat Allah diberikan linnadirina ilal bait, bagi orang-orang yang melihat Ka'bah.
Ustaz ketika berangkat dulu itu sentiasa ketika sholat itu meskipun agak jauh mesti menghadap dan nampak Ka'bah itu. Ustaz pernah cerita sama tuan-tuan kan, ketika sholat khusyuk Ka'bah nampak, kemudian kita sholat Allahu Akbar, air mata terurai. Tiba-tiba ada kawan kita orang Indonesia kan biasa suka bawa bawa botol air mineral yang kosong, dibawa ke haram, di haram diisi dengan air zam-zam, didoakan di situ, dibawa lagi ke bilik, disimpan di bilik. Setiap berangkat satu, berapa puluh hari banyak. Ustaz pun sama. Ketika sedang sholat, dia bawa isi dengan air zam-zam, kemudian ditutup botolnya, simpan di tepi, sholat Allahu Akbar. Ketika sedang ruku, air zam-zam yang di dalam botol itu kena sepak dengan orang, menggelinding, sedang ruku gini, masih ingat begini, menggelinding, dia ambil begini, ambil, simpan balik. Aku sedang sholat di depan Ka'bah nih, dalam hati macam mana nih Allah. Nah kita pun manusia, bukan batu. Sholat itu nampak, mesti melihat ke depan. Para sahabat, Abu Bakar di depan sedang imam, para sahabat yang lain di belakang. Tiba-tiba Rasulullah datang. Para sahabat yang di belakang bagi tahu kepada Abu Bakar dengan tepukan tangan. Tandanya Rasulullah sampai. Bukan begini, Abu Bakar Rasulullah sampai bro. Bukan, tapi dengan tepukan tangan. Berarti sahabat di belakang itu matanya itu terbuka. Betul? Terbuka. Jangan sampai ketika sedang sholat Allahu Akbar, supaya khusyuk di depan Ka'bah, macam-macam orang lalu, tutup mata. Tak boleh, tetap saja buka. Nampaklah yang namanya orang begini. Ketika di Garut Ustaz pun pernah, yang namanya kita memang orang macam-macam lah orang tua. Sedang ruku, kepalanya Ustaz pernah bercerita kan, sedang ruku, kepalanya itu botak, pakai kopiahnya itu longgar, jatuh. Ruku jatuh, i'tidal, ketika i'tidal matanya sudah, ketika sujud, kalau kita ambil lah macam ini, betul, tak payah ketika sujud. Untung kalau ngam-ngam, kalau tak ngam macam mana, senge begini. Ambil saja, senang, betul. Ini senang kobea. Yang namanya songkok, yang hitam tuh, kan orang Indonesia kan songkok hitam, Ustaz pun sama, sudah keras, dalam hati pada muka lah tuh. Dia takut batal 3 gerakan. Ini berapa gerakan Pak nih? Ambil, tak diambil pun tak apa. Dia botak takkan ini. Kalau orang yang rambutnya di Indonesia jabrik, sini apa namanya? Panjang kan suka begini ya, gitu kan? Supaya tidak dahinya itu tidak kena ini. Makanya guna ini. Ini kalau ini untuk sholat begini, kalau ini untuk bagi kuliah, kalau begini kan tadi tidur. Ini tuan-tuan kan begitu. Kalau sholat kan begini, mesti nampak ininya nih. Kalau begini kan kuliah, kalau begini tidur. Yang begini Ustaz, tukang tape. Di Indonesia tukang tape begini. Yang ini apa? Orang yang tak laku jualan kan begini nih. Wah, kopiahnya begini. Ini mau relax. Ini kalau laki-laki itu, kalau perempuan tak mungkin buka tudung begini. Laki-laki senang, tak payah macam mana, sesat, mudah tuh. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pintu rahmat yang mudah, yang susah. Kita sambung pembahasan hadis yang selanjutnya. Pintu rahmat yang ke-39. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, adkhalallahu azza wa jalla
Minum dulu ah. Bismillahirrahmanirrahim. Enaknya duduk di Malaysia, minum pun dibagi. Oh. Kalau di bilik nak minum mesti jalan jauh. Kalau di sini kan ada yang bagi gitu. Ya, enak bukan di Malaysia, enaknya duduk di syuro, kuliah seperti ini. Selepas ini kan makan gulai kambing. Belum ya, belum masak lagi Ustaz, belum, nanti bulan hadapan. Begitu tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz makan kambing tak suka. Jangan siapkan kambing kalau ada Ustaz. Ustaz tak suka. Kalau daging kambing bolehlah, kalau kambingnya tak suka. Qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adakhalallahu azza wa jalla rajulan kana sahlal mustariyan wa ba'iyan wa qadiyan wa muqtadiyan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah memasukkan ke dalam surga seseorang yang memudahkan dan tidak berbelit-belit, yaitu ketika menjadi pembeli, menjadi penjual, menjadi supplier dan menjadi pelanggan. Rahimallahu rajulan samhan idza ba'a wa idza ishtara, rawahu Bukhari. Allah merahmati seseorang yang penuh pengertian ketika menjual dan ketika membeli. Hadis riwayat Bukhari. Jadi pembahasannya itu tentang apa? Cara-cara tawar menawar. Islam itu indah. Dalam jual beli saja sudah diatur. Dalam Al-Quran pun ada, dalam hadis pun ada. Allah akan memberikan rahmatnya dengan jalan apa? Orang yang ketika mau membeli tidak banyak menawar. Ini banyak ketika menawar itu sampai mampus penawarannya. Ini berapa? 100 ringgit. Boleh tak 20 ringgit? Masya Allah. Di kedai sana pun 25. Yang ini nawarnya sampai mampus, yang ini yang jualnya pun sampai mati. Itu menawar sampai habis-habisan, mempersulit. Menawar itu boleh, ya. Saling tawar menawar itu boleh. Rasulullah pun pernah melakukannya. Tetapi yang tidak boleh itu menyusahkan orang lain. Sampai menawarnya itu sampai dari, kalau contohnya misalkan 100 ringgit ditawar 20 ringgit. Wah, itu kan bahaya. Lebih baik bagaimana? Berapa ini harganya? 100. Boleh kurang tak? Boleh. Berapa? 90 ringgit tak boleh. Oke lah, saya beli 110 ringgit. Itu yang hebat. Betul kan? Itu yang hebat tuh. Kompom dia bahagia. Ini misalkan kangkung satu ikan berapa? 2 ringgit. Berapa makcik ini kangkung? Orangnya sudah tua. Yang jualannya pun berapa makcik? 2 ringgit deh. Boleh tak seringgit? Tak boleh lah, untungnya sedikit. Itu di kedai yang lain itu seringgit. Itu kangkung, jual kangkung masih ditawar. Terpaksa dia jual. Kenapa? Sebab belum laku dijual. Ketika dijual dalam hatinya, ya Allah ya Robbi, ini orang kaya kedekut betul ya Allah. Semoga dia menjadi seorang yang bukan didoakan tapi dikutuk. Tapi ketika kita ada yang jualan kangkung misalkan berapa? 2 ringgit. Oke lah, saya beli. Berapa? 3 ringgit satu. Wah, hebat. Dia akan mendoakan, terima kasih Tuhan, terima kasih Puan. Semoga Puan ini. Mungkin doa dia yang dikabul. Kita selalu berdoa, kenapa Allah tidak kabulkan? Mungkin salah satunya ketika kita beli belah. Kadang-kadang mulut kita ini tak berhenti untuk menawar. Bukan tidak boleh menawar, boleh. Rasulullah pun menawar. Ketika para sahabat berjualan sirwal, Rasulullah menawar kepada sahabat tersebut. Boleh, silakan. Tapi jangan membuat sulit atau berbelit-belit ketika kita sedang menawar. Kenapa? Sebab di pasar itu sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ada tempat yang dicintai oleh Allah dan ada tempat yang dibenci oleh Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Ahabbul bilad ilallah masajiduha wa abghadul bilad ilallah aswaquha. Hadis riwayat Muslim. Ini dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahabbul bilad. Ahabbu maknahu sesuatu yang paling dicintai. Kalau uhibbu saya cinta. Kalau ahabbu sesuatu yang paling. Sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, tempat, bilad, tempat, negeri. Apa? Masajiduha atau masjid. Surau. Wa abghadul bilad, dan sesuatu yang paling dibenci oleh Allah, aswaquha. Apa? Aswaqun jama' daripada suq. Suq itu artinya pasar. Suqani pasar-pasar. Kalau dua pasar, kalau pasar-pasar aswaq. Sin waw qaf. Kenapa dibenci Ustadz pasar? Bukan dibenci maksudnya Allah tidak menyukai pasar. Rasulullah SAW menjadi pedagang. Pekerjaan yang dicintai oleh Rasulullah apa? Berdagang, betul. Tapi kenapa pasar disebutkan yang namanya sesuatu tempat yang dibenci? Oke, masjid dan surau menurut Imam Nawawi dibahaskan. Kenapa yang namanya masjid dan surau itu dicintai oleh Allah? Imam Nawawi menjelaskan dalam syarah Muslimnya, yaitu qauluhu ahabul bilad ilallah masajiduha li'annaha, kerana buyutut ta'at wa asasuha ala taqwa. Menurut Imam Nawawi dalam syarah Muslim, kalau tadi kan hadisnya. Nah, hadis itu diterangkan lagi dengan syarah oleh Imam Nawawi. Kenapa masjid disebut tempat yang paling dicintai oleh Allah? Satu, yaitu buyutut ta'an. Bait, baitani, buyut artinya rumah-rumah taat. Orang yang duduk di surau, orang yang duduk di masjid, lama-lama duduk, apa yang dikerjakan? Ketaatan kepada Allah. Wa asasut taqwa, dan meningkatkan asas-asas ketakwaan. Yang namanya, sebab Allah cintalah kalau kita banyak duduk. Tadi pun di awal disebutkan, kita duduk di surau, duduk di masjid ini, meskipun kepala pening, kaki lengok, bengkak-bengkak. Tapi Allah suka, tuan-tuan. Allah suka. Kalau tak paham suka, suka. Meskipun kaki kita, Ustaz enak lah Ustaz duduknya macam ini. Iya. Aku lengong lah Ustaz begini. Nggak apa-apa. Memangnya Ustaz pun tak pernah. Pernah suatu hari tak ada kuliah. Masuk surau, sholat maghrib, zikir, doa. Selepas doa, kemudian Ustaz duduk sekejap, tiba-tiba pengurusnya itu dia bagi tahu, tuan-tuan, puan-puan, insyaallah malam ini ada kuliah jemputan, khas jemputan dari Ustaz kita dari Kelantan. Orang lain sudah siap-siap cari dinding, dinding, kita pun sama cari dinding. Kan dinding ya, relax, sama-sama kan. Dengar, awal-awal kita paham lah sebab bahasa Arab kan, ketika lama-lama dia merangkan bahasa Kelantan, aku tak paham. Alamak, aduh, kita paham nih. Nak balik malu, duduk pun ngantuk pening kepala sebab tak paham. Patutlah jemaah saya ketika dengar kuliah saya banyak yang tidur macam ini ya. Iya berarti. Kita pun merasakan, tuan-tuan. Betul. Dia begini saja, akhirnya apa? Zikir saja. Zikir. Ketika dia baca hadis, baca Quran, kita paham. Terangkannya pun paham lah sedikit-sedikit, tapi banyak yang tak pahamnya. Sebab memang dialeknya itu saya tak paham. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kenapa yang namanya pasar dibenci? Imam Nawawi menerangkan, wa abghadul bilad ilallah aswaquha li'annaha ma'alul ghissa wal khida'a. Kenapa pasar disebut tempat yang paling dibenci oleh Allah? Karena di sana itu ma'alul ghissa wal khida'a, artinya tempat tipu menipu.
Betul kan? 4.000. Ini berapa? 50 ringgit. Yang kata yang membelinya itu di kedai sana tuh 40 ringgit. Tak kalah di sini 50 ringgit. Padahal kita belum pernah pergi ke kedai itu. Sudah nipu tuh. Yang jualnya saya pun sama. Saya pun belinya di pasar borongnya itu 45. Tak karena saya jual 40 ringgit tak ada untung. Tipu menipu. Timbangan di bawahnya sudah dibagi besi kecil supaya lebih berat. Padahal Rasulullah mengajarkan lebihkanlah timbanganmu ketika berjual beli supaya ketika barangnya kurang, ketika timbangan dilebihkan berarti ngam-ngam 1 kilo, contoh seperti itu. Kemudian wal riba wa aimanal kadzibah, dan di pasar itu tempatnya riba. Ustaz Tabaya terangkanlah ya, bagaimana itu yang namanya riba di pasar. Tuan-tuan paham sendiri. Rasulullah itu mencintai yang namanya perdagangan, tapi kadang-kadang kita tidak sesuai syariat perdagangnya itu dengan Islam. Coba kalau perdagangan sesuai dengan syariat Islam seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, selamatlah kita, selamat. Jangan menipu, jangan berbohong, itu saja. Makanya Allah membenci tempat apa? Pasar. Bukan membenci pasarnya, bukan, tapi di sana itu banyak orang-orang yang suka tipu menipu, riba. Kemudian apalagi wal a'radi an dzikrillah, maknahu wa ikhlafil wa'di wal i'radi an dzikrillah, artinya yaitu di sana itu tempatnya janji-janji palsu dan mengabaikan Allah. Janji, banyak yang janji-janjikan ketika di pasar itu. Kadang-kadang kita menjanjikan sesuatu barang, besok ya datang ya, barang sudah ada, oke? Ternyata lupa atau tak ada barangnya, ngomong di awal. Nah itulah banyak ya. Tetapi bukannya kita tidak boleh kita berniaga, dagang itu pekerjaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Azan.
Kesimpulan daripada hadis ini, Allah merahmati seseorang yang penuh pengertian ketika jual beli. Pembeli mesti mengerti, paham kepada penjual, dan penjual pun mesti mengerti, paham kepada pembeli. Jangan menyusahkan pembeli, jangan menyusahkan penjual. Ketika kita menawar barang, jangan terlalu rendah. Jangan membuat sakit hati pembeli. Dan sebagai penjual, kita pun jangan terlalu banyak mengambil keuntungan. Rasulullah mengajarkan sedikit saja mengambil keuntungannya, ya. Jangan banyak-banyak. Kenapa? Nantinya akan banyak merugikan untuk pembeli seperti itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang ke-40. Pintu rahmat yang ke-40 yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi, wa man farraja an muslimin kurbatan, farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamati, wa man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah." Rasulullah bersabda yang bermaksud, "Man kana fi hajati akhihi." Barang siapa yang memenuhi keperluan saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah akan memenuhi keperluannya. Barang siapa yang kita menolong orang lain yang sedang memerlukan sesuatu, baik itu sedikit atau banyak, maka Allah pun nantinya akan memenuhi keperluan kita. Kita tolong orang lain itu tak banyak, tapi kadang-kadang permintaan kita kepada Allah itu lebih besar lagi. Contoh misalkan ada orang yang minta untuk sumbangan, misalkan kipas angin, paling-paling kita beri berapa? 10 ringgit. Tapi kita meminta kepada Allah, itu lebih besar lagi keperluan kita. Allah itu tidak meminta banyak-banyak. Kalau zakat pun hanya 0,25. Ketika sedekah pun kita seikhlasnya. Tapi jangan kita sedekah bukan seikhlasnya. Apa yang ada di wadah kita itu sudah disiapkan seringgit saja atau 2 ringgit. Pergi khutbah salat Jumat, yang di bawah itu tidak ada peningkatan. Dari dulu sampai sekarang itu paling besar 5 ringgit saja. Cobalah naik 10 ringgit, tahun depan naik. Ini sudah tahun 2020 bro. Betul ya. Roti canai pun udah naik. Takkanlah kita sedekah ke surau masjid itu yang ada khutbah Jumatan itu masih tetap seringgit. Malulah dengan budak-budak. Budak-budak kecil tuh 5 ringgit. Allah, budak kecil 5 ringgit. Ada pakcik-pakcik seringgit. Mampus loh. Budak kecil sudah diajarkan 5 ringgit. Coba bayangkan. Untuk budak kecil ukuran 5 ringgit itu besar Pak. Sebab mungkin satu hari diberikan oleh ibunya mungkin 5 ringgit. Betul. Tapi kalau untuk seorang yang sudah punya uang, untuk 5 ringgit itu kecil. Usahakan mesti ikhlas. Bukan masalah ikhlasnya. Kalau orang-orang sedekah seringgit itu siapa yang tak ikhlas? Betul. Sedekah 5 ringgit itu siapa yang tak ikhlas? Semua kompom pasti ikhlas. Bukan masalah ikhlas tidak ikhlasnya. Kita ini mesti ada peningkatan ketika Allah bagi banyak rezeki kepada kita, kita berikan kepada orang lain, kepada saudara kita. Untuk apa? Agar keinginan kita itu Allah cepat kabulkan. Bukan untuk orang lain, untuk diri kita sendiri. Yang ajarkan siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita memenuhi keperluan orang lain, maka Allah akan memenuhi keperluan kita. Kita hanya memberikan uang itu kepada orang lain sedikit, kusuro sedikit, kemahan-mahan tahfidz itu sedikit, tak banyak. Tapi kita meminta kepada Allah itu banyak. Tidak mungkin kita memberikan kepada setiap bulan 3.000, 3.000, 3.000. Tidak mungkin, tapi kita mendapatkan itu banyak. Paling-paling berapa? Betul kan? Sambung. Wa man farraja an muslimin kurbatan
farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang membukakan kesulitan orang Islam, maka Allah akan membukakan kesulitannya di hari kiamat. Maksudnya apabila kita memudahkan kesulitan orang lain, maka Allah akan mudahkan nanti kesulitan kita di hari kiamat. Apa kesulitan kita di hari kiamat? Kita ini banyak dosa. Di sini tajuknya mencari pintu rahmat Allah. Ibadah misalkan sholatnya biasa-biasa, puasanya biasa-biasa, sedekahnya biasa-biasa, wakafnya biasa. Tetapi kita selalu menolong ketika ada orang lain sedang kesusahan, sedang angkat-angkat barang misalkan. Oke, saya tolong. Oh, ditolong. Memudahkan urusan orang lain, membantu orang lain. Maka nanti di yaumul kiamat Allah akan berikan rahmatnya. Engkau ketika dulu di dunia suka menolong orang lain dengan ikhlas dan ridhonya, maka nanti di yaumul kiamat Allah akan memberikan pertolongan. Apa pertolongan Allah itu? Rahmat Allah. Tuan-tuan kan pernah mendengar ceritanya. Ustaz selalu bagi ceritanya ketika ada seorang laki-laki yang beribadah lebih daripada 500 tahun. Di tengah-tengah lautan ada pulau kecil. Allah berikan mata air dengan ibu jari, keluar mata air dari tanah untuk minumnya. Allah berikan pokok delima, berbuahnya banyak, makannya dengan itu. Dia setiap hari beribadah, sholat zikir kepada Allah selama 500 tahun. Ini sebuah hadisnya sahih. Kemudian malaikat diajarkan, diberitahukan oleh Allah, wahai malaikat, nanti orang ini akan masuk surga. Singkat cerita apa? Orang itu ketika masuk surga, Allah bagi tahu malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku kerana rahmatku. Orang itu menjawab, maaf ya Allah, masukkanlah aku ke dalam surgamu kerana ibadahku. Allah pun beritahu kepada malaikat, wahai malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku kerana rahmatku, bukan kerana ibadah dia. Dia pun menjawab dengan yang kedua kali, masukkanlah ya Allah aku ke dalam surgamu kerana ibadahku. Sampai 3 kali. Malaikat, masukkan dia ke dalam surgaku kerana rahmatku. Dia pun menjawab, kerana sebab ibadahku ya Allah, bukan kerana rahmatmu. Akhirnya Allah mengutus kepada malaikat, wahai malaikat, kira, hitung. Satu rahmat satu hari aku berikan kepadanya, dihitung dan dikira 500 tahun dia beribadah. Mana yang paling banyaknya? Apakah rahmat aku yang sedikit dalam satu hari atau ibadah dia yang 500 tahun? Dihitunglah oleh malaikat memakai kalkulator. Apa namanya sini? Calculator itulah ya. Dihitung, oh mungkin tak tahu lah macam mana kalkulatornya itu, dihitung gitu. Ya Allah ya Rabb, amal ibadah dia yang 500 tahun itu tidak akan mengalahkan dengan rahmatmu yang satu hari. Maka dari itu malaikat masukkan dia ke dalam neraka. Ketika mau dimasukkan ke dalam neraka, orang itu berkata, ya Allah ya Rabb, masukkanlah aku ke dalam surgamu kerana rahmatmu. 500 tahun Pak ibadah, kita berapa puluh tahun, itu pun banyak ponteng. Lagi muda, pergi sana, pergi sini, bawa motor. Orang sini namanya mak rempit. Oh, bonceng awe belakang. Oh, gayanya. Buat minyak pun minta sama orang tua. Sudah bekerja, ketika kerja pun sholat pun lambat, asar di highway misalkan, maghrib pun lambat. Sudah rajin ibadah, bila sudah pencen Ustaz. Ketika dulu apa yang kita kerjakan? Cari rezeki, cari dunia, carilah, kadang-kadang ibadah kita kurang. Apakah sekarang kita berkeyakinan? Orang Indonesia namanya pede, percaya diri. Orang sini namanya apa? Denden apa nah? Confident ya? Apa? Oh, denden itulah ya. Oh, bisa peta-peta pandai itu.
Kita percaya diri dengan ibadah kita, apakah kita akan masuk surga dengan ibadah kita? Kiralah berapa tahun ibadah kita. Contoh, jangan setahun, 2 tahun, puluhan tahun. Dalam 1 minggu saja sholat. Jangan dalam 1 minggu, dalam 1 hari 5 kali sholat. Mana yang khusyuk dalam 5 waktunya? Allahu Akbar. Masya Allah, permit saya tak siap-siap ya Allah. Macam mana ya Allah? Pikiran kita melayang kemana-mana. Ini ustadz, bukan tuan-tuan. Itu sedang sholat, Pak. Bukan sedang di luar sholat. Sedang sholat, kadang-kadang pikiran kita kemana-mana. Sedang sholat, Allahu Akbar. Budak lalu sini. Ini budak siapa nih? Sedang sholat. Kalau budak lari sana lari sini wajar. Kalau tuan-tuan lari sana lari sini kurang ajar. Kalau budak itu wajar. Jalan gitu jalan. Itu cantik yang bawa budak itu main. Ustadz di mahat kita, budak lari sana lari sini, biarin saja. Namanya budak, supaya dia suka duduk di surau. Biarin, bagus. Nah. Tapi kalau tuan-tuan lari sana lari sini memang kurang ajar lah betul. Nah, kalau budak-budak itu memang lucu, comel budak-budak. Terus kita kira-kira ibadah kita itu mana yang khusyuk, mana yang diterima. Itu pun tak tahu diterima atau tidak. Apakah kita akan masuk surga atau macam mana? Apakah kita confident kita akan masuk surga? Yang ibadahnya 500 tahun, kalau tidak dengan rahmat Allah, tak masuk surga. Makanya mencari pintu-pintu rahmat atau mana? Cari yang mana? Tidak mungkin kita melaksanakan semuanya. Ada orang yang boleh berangkat haji, hajinya bagus. Contoh misalkan, tapi dia baca Qur'annya jarang. Hajinya belum pernah, tapi rajin baca Quran. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak baca Quran, Allah bukakan pintu rahmatnya, masuk surga itu. Jadi surga itu mudah, banyak jalannya. Neraka itu susah, mahal. Mahal tak masuk neraka? Ini berapa ringgit? 2 ringgit 60 sen ya. Ya 3 ringgit lah. 3 ringgit. Tambah air sedikit jadi 4 ringgit lah. Dengan coba kalau arak berapa ringgit? Tak tahu lah Ustaz, sama. Mahal tidak? Mahal. Tuan-tuan, beribadah malam Jumat dengan istri kita free. Dibagi pahala, dibagi ganjaran dari Allah. Betul ya? Betul tak? Coba kalau nak try dengan orang-orang pelacur di luar, bayar tak? Bayar. Mahal? Mahal tak tuan-tuan? Tak tahu lah Ustaz. Sama, kita pun tak tahu, belum pernah try. Sudah sembunyi-sembunyi carinya, kemudian bilik mana? Hotel mana? Waduh, kemudian handphone dimatikan. Kenapa? Takut istri kita telepon. Wah, susah lah untuk masuk neraka itu. Coba kalau masuk surga, mau siang, mau petang, mau malam pun silakan. Yang penting istri kita mau ibadah. Jangan panjang-panjang menerangkan ini. Ustaz sudah 6 bulan puasa nih. Aduh, kemening kepala. Semalam kan jumpa dengan kawan kita itu, Bang Isman ya. Saya Hidayat, kuat ke 6 bulan? Ada. Saya 2 lah, 2. Rasulullah, 2. Izaz kan ya Allah. Nih, tengok gambarnya cantik kan? Cantik. Orang Kelantan Ustaz. Oke. Ustaz Izzat kawan kita lagi. Ustaz Izzat, ada Ustaz Izzat ngajar di sini kan? Ustaz Izzat. Tak ada ya? Oh, tak ada ya. Ustaz Izzat pun sama, baru 1. Kita pun 1, diam saja. Saya bagi tahu sama Ustaz Izzat. Ustaz Izzat jangan khawatir. Ustaz Isman dengan Ustaz Asraf itu udah 2-2. Kita ini orang-orang istiqomah. Apa Ustaz istiqomah? Ikatan suami takut istri, apalagi di rumah. Itu namanya istiqomah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita sambung nanti bulan hadapan kalau Allah menakdirkan. Pintu rahmat yang ke-41 ya. Ini belum siap ya.
Hadisnya belum siap. Sambung sedikit lagi. Sedikit lagi. Barang siapa yang menutup aib orang Islam, maka Allah menutup aibnya di hari kiamat. Satu, menutup aib. Allah tutup aib kita. Kalau Allah bukakan aib kita ini, kita tidak mungkin melangkah nikmat sekarang. Malu. Betul. Allah itu sedang menutup aib-aib kita, tuan-tuan. Coba bayangkan kalau Allah buka aib kita, kita keluar itu malu. Allah itu sayang sama kita. Allah berikan rahmatnya kepada kita. Allah tutup kesalahan-kesalahan kita, aib-aib kita. Tapi kenapa kadang-kadang kita tidak mau meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, mudah-mudahan perjumpaan malam ini Allah berikan keberkahannya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ustaz mohon maaf apabila banyak salah dan silapnya. Insyaallah kita jumpa lagi nanti bulan hadapan kalau Allah menakdirkan. Rencana kita akan datang lagi, tapi tak tahu yang namanya rencana Allah. Dan rencana Ustaz bulan 1 ini kita berada di Indonesia, cuti 1 bulan, tapi Allah merencanakan kita masih ada di sini. Alhamdulillah. Yang terpenting, aradna amron wa aradallahu amron wa iradatullah khairan. Manusia punya rencana, Allah ada rencana. Rencana yang terbaik adalah rencana Allah. Kita tidak ada rencana untuk kawin lagi, tapi kalau Allah mengizinkan, alhamdulillah itu. Kan begitu ya. Cuma doa istri kita itu sangat makbul. Doa dia itu memang makbul betul. Jadi kita jalannya pun tidak ada. Jalan untuk mendapatkan rahmat istri kedua itu memang tidak ada. Ditutup betul-betul. Susah. Kalau tuan-tuan kan terbuka ya. Amin. Innalillahi rajiun. Amin katanya. Astagfirullahaladzim. Oh maaf tuan-tuan ya. Ada tabung ya. Kalau ada rezeki lebih lah, bagilah untuk kita siapkan. Ustaz ini sedang carikan untuk gaji guru-guru bulan 12. Kita belum antar. Mestinya Ustaz pulang bawa. Ternyata kemarin kita ada rezeki